Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ayu. Waalaikumsalam, Bu Nani. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Bu Nani gimana kabarnya? Alhamdulillah sangat baik. Alhamdulillah. Ini Bu Ayu, sebelum Bu Ayu melakukan coaching, sebagai langkah awal saya akan berikan beberapa pertanyaan sama Ibu Ayu. Sanggup Bu Ayu? Alhamdulillah, insya Allah sanggup, Bu. Gitu ya. Pertama-tama tentang rubrik penilaian Bu Ayu. Nah di sini rubrik penilaiannya itu yang pertama, apakah sudah sesuai dengan alur tirta. Jadi coaching yang dilakukan Bu Ayu dengan coachingnya nanti apakah sudah sesuai atau tidak dengan alur tirta. Kemudian yang kedua, bagaimana Bu Ayu memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot pada coaching, dan coaching itu apakah merespon dengan baik atau tidak pertanyaan-pertanyaan dari Bu Ayu. Nanti jangan lupa Bu Ayu untuk disesuaikan dengan prinsip coaching. Kan ada 3 itu ya Bu. Yang pertama kemitraan, kemudian yang kedua proses kreatif, kemudian yang ketiga memaksimalkan potensi. Saya ingin bertanya Bu Ayu, pada proses coaching ini kompetensi apa yang ingin dikembangkan pada Bu Ayu? Kompetensi yang ingin saya kembangkan di coaching kali ini ya Bu. Yang pertama itu adalah kehadiran penuh. Yang kedua, mungkin saya mendengarkan dengan aktif, lalu mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Dari ketiga kompetensi tadi itu yang lebih dispesifikkan itu yang mana Bu Ayu? Di kehadiran penuh ya Bu. Karena itu yang mungkin yang lebih utama di diri saya. Oke, demikian dulu ya Bu ya, kegiatan praobservasi ini. Silakan Bu Ayu dengan coachingnya. Siapa coachingnya? Pak Dandi. Oh, Bapak Dandi. Silakan melakukan kegiatan coaching. Semoga di kegiatan coaching ini nanti berjalan dengan lancar dan sesuai dengan tujuannya. Mari Bu Ayu. Bu, mari. Terima kasih Bu Nani. Sama-sama. Assalamualaikum Pak Dandi. Waalaikumsalam Bu Ayu. Gimana nih kabarnya Pak Dandi? Alhamdulillah baik. Kamu gimana Bu? Alhamdulillah baik juga. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya. Tumben nih Pak Dandi ngajak ketemu, ada apa nih Pak Dandi? Ada sedikit yang saya ingin curhatkan ke sampean Bu Ayu. Tentang permasalahan anak-anak PSG. Iya. Jadi banyak anak-anak laporannya itu langsung ke orang tua. Jadi ada permasalahan langsung lapor ke orang tua. Dari percakapan kita ke depannya, nanti apa yang ingin Pak Dandi dapatkan dari percakapan kita nih? Yang ingin kita dapatkan pada hari ini itu, saya pengen ada solusi dari permasalahan saya. Jadi saya mau minta solusi ya dari sana. Seperti itu. Ya mungkin bisa diganti dari solusi-solusi lain. Oke, jadi Pak Dandi ingin mendapatkan solusi dari permasalahan Pak Dandi ya Pak? Iya. Apa ini Pak Dandi curhatkan nih pada percakapan kita? Seperti ini Bu Ayu. Siswa PSG siswa kita yang PSG itu sering ada masalah di tempat ujinya, di tempat dunia industri itu ya. Kadang ada yang sering bolos, ada kadang sering keluar tanpa izin, kadang ada ya permasalahan sekitar di industri. Ketika ada permasalahan seperti itu, anak-anak itu tidak lapor ke pihak sekolah, melainkan mereka melaporkan ke orang tua. Sedangkan orang tua itu tidak tahu tentang industri. Akhirnya apa yang terjadi? Seperti kita diadu domba ke orang tua mereka. Seperti itu dia. Itu yang saya ingin curhatkan ke sampean.
Jadi permasalahan yang ada di tempat PSG ya Pak? Iya, Dandi? di tempat PSG. Jadi ada beberapa permasalahan ya sepertinya tadi Pak Dandi ceritakan. Ada, ya banyak aslinya Bu Diayu. Permasalahan-permasalahan di tempat PSG itu aslinya banyak. Cuma ya yang inti besarnya yaitu yang saya sebutkan tadi ya, permasalahannya anak-anak sering bolos, kemudian keluar tempat industri tanpa izin industri, tanpa izin pemimpin industri. Kemudian yang ketiga kadang anak-anak ada permasalahan di tempat industri langsung eksekusi ke orang tuanya, langsung lapor ke orang tuanya. Oke, dari permasalahan yang Pak Dandi tadi sebutkan, Iya. mungkin kendala apa yang dihadapi Pak Dandi? Kendalanya anak-anak, kalau bahasa kasarnya itu anak-anak kurang bisa diatur. Jadi mereka itu ya ada sih sebagian yang sesuai aturan ya, tapi ya ada juga yang membuat cemas sekolah, yang tidak mentaati aturan. Kadang ada yang keluar sendiri, kemudian ada intinya sakarapnya sendiri gitu dah. Kemudian ada yang pas sering langsung lapor ke orang tua. Kendala yang ada di sekolah, mereka tidak bisa mereka itu agak condong bisa melanggar aturan. Seperti itu budaya. Jadi permasalahan yang kayaknya sangat-sangat disayangkan Iya. gitu ya Pak ya. Akhirnya ya kan kalau semua seperti itu, nama sekolah nanti yang jelek Bu. Iya. Jadi dari permasalahan tadi keinginan apa ya yang Pak Dandi inginkan dari siswa-siswa yang bermasalah di tempat PSG itu Pak Dandi? Mungkin keinginan saya itu saya ingin anak-anak bisa lebih mentaati aturan, ya entah aturan di sekolah atau entah aturan di tempat mereka PSG, mereka di tempat industri ya. Kemudian ya aturan agama, aturan agama juga ya. Aturan agama, aturan sekolah, dan aturan di tempat kerja, di tempat industri. Ya memang benar ya Pak Dandi, peraturan di sekolah sama peraturan di Rudi itu kan beda ya Pak Iya, ya? beda. Jadi dari itu kira-kira langkah apa yang Pak Dandi akan ambil untuk menyelesaikan permasalahan ini? Langkah pertama ya mungkin yang bisa saya ambil itu memberikan pembekalan sebelum pemberangkatan PSG Budiayu. Mungkin kita bisa lebih start lebih awal ya. Kita ada pembekalan mendalam tentang peraturan sekolah, peraturan tempat kerja, industri ya, dunia industri ya, peraturan tempat kerja sama peraturan-peraturan lain, termasuk peraturan agama. Ya kadang tidak ada aturan di sekolah, tidak ada aturan di tempat industri, mereka melanggar aturan agama, melanggar aturan norma-norma sosial dan norma lainnya. Seperti itu ya. Itu perlu diajarkan seperti itu. Jadi mungkin kita bisa lebih ketat peraturan sekolah, peraturan industri dan peraturan lain. Bukan hanya pembekalan bidang kompetensi saja. Kadang rata-rata ya bukan rata-rata di sekolah lain maupun sekolah kami. Ini hanya pembekalan di bagian kompetensi, install komputer, setting mikrotik dan lain sebagainya. Itu kan masalah kompetensi ya, bukan masalah aturan sih. Iya, jadi kita perlu start lebih awal untuk pembekalan. Oke, untuk langkah pertama itu Pak Dandi pembekalan tentang peraturan Budi ya Pak ya. Peraturan Budi, Karena itu kan beda ya Pak dengan sekolah. Jadi mungkin jika langkah pertama itu tidak bisa dilakukan atau gagal gitu ya Pak Dandi, mungkin ada langkah kedua yang mungkin Pak Dandi bisa lakukan untuk permasalahan siswa yang bermasalah tadi di Pak SD Pak. Mungkin monitoring lebih padat ya, mungkin monitoring lebih sering. Jadi dari pihak sekolah kan ada pembimbing ibu dari sekolah. Pembimbing dari sekolah itu lebih sering menjenguk bimbingannya, lebih sering menjenguk siswanya yang ada di tempat industri. Jadi kita bisa lebih tahu permasalahan mereka di industri itu apa saja. Seperti itu. Dan mungkin pihak pembimbing itu bisa koordinasi ke pemilik industri tersebut. Jadi dari itu bisa kita ngasih solusi kalau ada permasalahan. Kita bisa mengobservasi dan untuk PSG di tahun mendatang. Seperti itu.
Dari rencana-rencana Pak Dandi nih, rencana pertama, kedua, mungkin ada orang lain yang bisa membantu Pak Dandi, karena kan Pak Dandi nggak bisa ya kerja sendiri. Iya, mungkin panitia PSG Bu. Panitia PSG bisa membantu saya untuk memonitoring teman-teman yang sedang PSG, anak-anak yang sedang PSG itu. Mungkin seperti itu. Jadi dari teman panitia itu kita memang sangat penting, sangat perlu itu dukungan dan bantuannya ya kalau dari pihak panitia. Ya itu budaya dari pihak panitia mungkin ya. Dan satu sisi juga bukan cuma dari pihak panitia, tapi seluruh lapisan sekolah, seluruh warga sekolah itu perlu adanya monitoring tersebut. Maksudnya perlu dukungan juga saya dari itu. Nanti dibantu sama panitia sekolah ya Pak? Iya, panitia sama warga sekolah. Iya, termasuk guru dan TU. Mungkin ada rencana jangka panjang untuk siswa yang ingin melaksanakan PSG Pak Dandi untuk tahun berikutnya. Rencana panjangnya bekalan lebih awal. Kita kan biasanya pemberangkatan setelah semester, kalau masuk waktu K13 kan pemberangkatan setelah semester 1, semester dasar. Sekarang kan ada PSG itu ada di kelas 3 Bu, setelah semester genap. Ya berarti siswa itu berangkat PSG waktu semester ganjil. Lah mungkin saat liburan itu anak-anak sebelum liburan itu sudah diisi dengan pembekalan. Mungkin ya pembekalan dengan aturan sekolah. Aturan di dunia industri kan beda ya, sekolah sama industri, kemudian dan aturan-aturan lainnya. Oke, berarti mengadakan pembekalan lebih awal ya Pak? Iya, mengadakan pembekalan lebih awal. Kira-kira kapan ya Pak bisa direalisasikan? Mungkin bulan depan kan anak-anak sekarang sedang PSG ini ya. Jadi sekarang ini sudah banyak curhatan dari teman-teman pembimbing dan juga saya sering dapat komplain dari wali murid. Mungkin bulan depan bisa direalisasikan. Jadi pembimbing dari sekolah bisa lebih sering ke tempat industrinya anak-anak yang di tempat PSG itu. Lebih sering ya Pak ya? Lebih sering. Biar bisa memantau anak-anak. Iya, kalau pembekalan kan masih bisa direalisasikan tahun depan. Dari pembicaraan kita nih dari awal sampai akhir, apakah Pak Dandi sudah menemukan solusi? Alhamdulillah sudah Bu. Alhamdulillah sudah ya Pak ya. Bagaimana perasaannya Pak Dandi? Senang Bu. Alhamdulillah senang. Alhamdulillah senang sudah mendapatkan solusi ya. Iya, sudah mendapatkan solusi dari apa yang sudah. Ternyata hari ini saya itu menemui solusi sendiri ya Bu ya, menemukan solusi sendiri ya. Pak Dandi sudah menemukan solusi sendiri, jadi saya harap nanti Pak Dandi segera merealisasikan rencananya Pak Dandi. Siap. Dan saya menantikan juga nih ceritanya Pak Dandi bagaimana setelah merealisasikan rencana-rencananya gitu. Siap Bu Diayu. Tapi baiknya nanti sama saya ya Pak Dandi. Siap Bu Diayu. Saya menunggu itu Pak Dandi. Siap. Oke. Mungkin ada yang mau disampaikan lagi Pak Dandi? Tidak ada kayaknya sudah Bu Diayu. Sudah ya Pak. Sudah. Ya, karena sudah tidak ada yang disampaikan, kebetulan saya ini Pak ada tamu, saya ini pamit dulu ya Pak. Iya Bu Diayu, saya juga terima kasih Bu Diayu. Iya, juga terima kasih sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bisa memancing solusi sendiri ya. Alhamdulillah, terima kasih juga Pak Dandi. Saya pamit ya. Assalamualaikum Pak Dandi. Waalaikumsalam Bu Diayu. Bu Diayu. Waalaikumsalam Bu. Gimana nih Bu Diayu sudah melakukan kegiatan coaching dengan Bapak Dandi ya sebagai coachingnya. Ini Bu Diayu, sebelum penutupan, ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan pada proses observasi selama kegiatan coaching. Bersedia menjawab Bu Diayu? Bersedia sekali Bu, dengan senang hati. Ya, yang pertama Bu Dia, apakah yang sudah dilakukan pada saat melakukan proses coaching dari indikator ketercapaiannya itu Bu Diayu? Selama saya melakukan coaching sama Pak Dandi ya Bu, saya sudah menerapkan Anutirta ya Bu. Jadi mulai dari tujuan, mengidentifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab yang sudah dilakukan. Begitu. Kemudian ini Bu Diayu, selama kegiatan coaching itu
Jadi kompetensi apa yang akan lebih dikembangkan lagi oleh Bu Dia Ayu sebagai coach untuk kucingnya? Kompetensi yang akan saya kembangkan lagi, mungkin saya bisa lebih ini ya Bu, bisa memberikan pertanyaan yang lebih berbobot ya Bu. Selain itu saya mungkin bisa kesadaran penuh saya mungkin bisa difulkan ketika ada rekan saya yang melakukan coaching dengan saya. Jadi seperti itu Bu. Ya, dari hasil pengamatan saya sebagai observer ya Bu Dia Ayu, saya sudah mengamati bagaimana tadi proses kegiatan coaching yang sudah Bu Dia Ayu lakukan dengan Bapak Dandi sebagai coachingnya. Proses coachingnya tadi sudah baik, sudah melaksanakan atau sudah menerapkan alur tirta di dalam proses tersebut. Kemudian Bu Dia Ayu sebagai coach itu sudah berusaha menggali informasi yang berupa pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada Bapak Dandi sebagai coachingnya, sehingga dengan sendirinya Bapak Dandi tadi itu menemukan solusinya dari permasalahan yang dia anggap tidak bisa menemukan. Nah, itu yang saya dapat dari hasil pengamatan tadi. Oke Bu Dia Ayu, ini mungkin kedepannya ya nanti baik Bu Dia Ayu, saya ataupun Bapak Dandi sering-sering mengadakan kegiatan coaching agar apa? Agar menemukan solusi-solusi dari permasalahan yang kita hadapi masing-masing. Mungkin demikian Bu Dia Ayu dari pasca observasi ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nani.